Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Rahmawati dengan NIM 12112110013 dan saya merupakan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi yang sedang mengambil mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organisasi sosial. Organisasi sosial secara mendasar tersusun dari kata organisasi dan juga sosial. Nah, organisasi sendiri memiliki makna sebagai persatuan atau perkumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dalam lingkup kelompok. Nah, terus apa sih organisasi sosial itu? Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng atau terus-menerus, memiliki aturan yang tegas dan mengikat, memiliki identitas secara kolektif, keanggotaannya jelas dan rinci, serta memiliki jenjang atau tingkatan-tingkatan. Ada juga nih ciri-ciri organisasi sosial. Nah, biasanya organisasi sosial itu memiliki ciri-ciri seperti satu, penggunaan batasan operasional yang jelas. Ini bertujuan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik serta memenuhi aspirasi para anggota organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada memiliki identitas organisasi yang jelas. Contohnya seperti nama organisasi, alamatnya, nomor telepon, sehingga keberadaan organisasi dapat diketahui dan diakui oleh masyarakat luas. Lalu, yang ketiga ada terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Nah, agar setiap anggota itu dapat pembagian peranan dan tugas yang jelas serta tersistem. Lalu, yang keempat ada memiliki dasar nilai dan norma. Dasar atau landasan dalam organisasi sosial dalam bentuk pemberlakuan nilai dan norma bertujuan sebagai seperangkat aturan yang mengatur pola perilaku anggota-anggotanya. Lalu, yang kelima ada bersifat formalitas. Nah, formalitas dalam hal ini tuh bermakna bahwa organisasi sosial memiliki serangkaian bentuk perumusan peraturan atau ketetapan secara tertulis dan memiliki sifat yang formal dan juga mengikat. Yang keenam, ada memiliki tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan juga kewenangan. Nah, agar pola kekuasaan dan kewenangan yang terbentuk dalam organisasi sosial dapat dikabarkan secara berjenjang dalam bentuk limas atau piramida. Lalu yang ketujuh ada mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Organisasi sosial ini secara mendasar mempunyai tujuan dan juga kepentingan yang jelas dan juga terarah. Nah, kepentingan yang dimaksudkan di sini itu adalah kepentingan bersama dalam lingkup kelompok, serta mempertimbangkan aspek keuntungan dan juga kerugian demi keberlangsungan organisasi sosial yang bersangkutan. Lalu, organisasi sosial ini tuh memiliki fungsi. Nah, kira-kira apa aja ya fungsi dari organisasi sosial? Yang pertama, ada sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok. Hal ini berarti adanya penegasan bahwa organisasi sosial memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menjaga perilaku maupun sikap yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan di lingkungan sosial masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dengan beragam perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang merupakan bagian dari pentingnya keberadaan organisasi sosial tersebut, selain itu agar organisasi sosial dapat berjalan sesuai dengan tujuan para anggota dalam mengembangkan dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Fungsi ini dapat diwujudkan apabila terdapat koordinasi penyusunan beragam program bentuk sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat. Contohnya seperti pengembangan kegiatan gotong royong dan juga peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Lalu yang ketiga ada memberikan pengawasan kepada masyarakat. Nah, organisasi sosial selain berfungsi sebagai pedoman, berfungsi juga untuk mengawasi perilaku maupun sikap para anggota masyarakat dengan berdasarkan pada kaidah nilai dan juga norma yang berlaku dalam tatanan sosial yang tersistem. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM ini adalah organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. LSM ini berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan dan kegiatan sosial, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Nah, contoh dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini ada yang namanya Yayasan Generasi Peduli Indonesia. Nah, Yayasan Generasi Peduli Indonesia ini atau biasa disingkat sebagai YAGPIN memiliki misi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial lainnya seperti program santunan dan juga kegiatan bakti sosial. Visinya adalah menjadi pusat pemberdayaan umat khususnya anak yatim dan duafa melalui berbagai program yang terangkum dalam visi dan misi yayasan. Lalu, program dari Yakwin ini adalah membangun sekolah anak yatim, program kemanusiaan, santunan bulanan, dan juga pemberdayaan anak binaan. Ada kontak dari Yakwin ini ada 021 849 02171 dengan email yys.generasipeduliindonesia@gmail.com. Lalu selanjutnya ada organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat itu apa? Organisasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Nah, fungsi dari organisasi masyarakat ini adalah sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga memperkuat solidaritas serta kesadaran sosial serta sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan juga kepentingan masyarakat. Contoh dari organisasi masyarakat adalah IPI atau Ikatan Pemuda Indonesia. Misi dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan juga memperkuat persatuan nasional. Lalu visinya ada mewujudkan pemuda Indonesia yang berkarakter, berinovasi, dan juga berintegritas. Programnya seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan, dan juga kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kontaknya ada 0218878378357 dengan email dppipi@yahoo.org. Nah, selanjutnya ada organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini adalah kelompok yang dibentuk untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama serta meningkatkan kesadaran dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Fungsinya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama serta memberikan pendidikan dan pelatihan keagamaan dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Contohnya ada NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, misi dari NU ini adalah menegakkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visinya ada mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan juga berakhlak mulia. Programnya seperti pendidikan keagamaan, kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta dakwah dan juga penyuluhan agama. Kontaknya ada di 02188952709, emailnya ada redaksi@nu.or.id. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Saya Cindy Aulia Rahmawati dengan NIM 1211251100013 berharap video tentang organisasi sosial ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Bye-bye!